Kamu lupa padaku, Darpasura. Kamu mengira aku telah mati di Pulau Momongan? Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Dia bukan tandinganku. Awal scene diperlihatkan dengan seorang wanita yang tergeletak pingsan di atas kapal kecil. Ia adalah Nyai Sintawati, istri Mahashura. Tepat di ujung pulau Tanah Jawa, di pinggiran pantai sejauh ini ia terdampar. Dan ketika itu ada seorang pencari ikan yang bernama Aji Santa melihatnya. Kemudian ia pun membawa Dewi Sintawati ke gubuknya untuk menyelamatkannya. Aji Santa mencoba mengobati Dewi Sintawati agar segera sembuh. Dewi Sintawati nampak kebingungan ketika melihat sosok tak dikenal tersebut ada di hadapannya. Jangan takut, Nyai. Jangan curiga. Silakan dimakan. Sayur bayamnya diuyup dulu, Nyai. Silakan, Nyai. Jangan ragu-ragu. Pelan-pelan, Nyai. Jangan sampai perut Nyai kaget. Nyai. Cukup dulu, Nyai. Usus Nyai masih terlalu lemah. Saya yakin sudah cukup lama tidak diisi makanan. Terima kasih, Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Pulau apa ini? Ini ujung utara Tanah Jawa, Nyai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini. Akhirnya saya terlempar kembali ke tanah yang telah menghancurkan hidup saya. Hingga akhirnya setelah Nyai Sintawati siuman, mereka lantas saling memperkenalkan diri dan asal-usulnya. Dewi Sintawati pun menceritakan apa yang menimpanya mulai dari keluarga dan padepokannya yang telah dihancurkan oleh perempuan berhati iblis bernama Nila Saroya yang bersekongkol dengan Darpasura, adik dari suaminya sendiri. Setelahnya Aji Santa juga menjelaskan kisahnya sebagai orang tua yang harus dipisahkan dengan anak sendiri karena lebih memilih tinggal bersama kakeknya di Pulau Momongan. Sang anak tersebut adalah Kaliana Tantri yang hidup bersama kakeknya Kalapati yang terkenal kejam. Saya yakin Kisanak juga seorang pendekar. Hari demi hari pun dilewati. Aji Santa yang terus mengobati Dewi Sintawati agar lekas pulih kembali seperti semula. Keinginan untuk bertemu lagi dengan suami dan anak membuat pengobatan berjalan cepat. Mudah-mudahan suami Nyai mau menyadari kesalahannya. Yang terpenting, sekarang Nyai mengembalikan tenaga dan kekuatan. Apapun yang mau Nyai lakukan. Ya, terima kasih. Ketika Dewi Sintawati mulai pulih, kini ia berencana kembali ke Padepokan Sugaluh dengan ditemani Aji Santa yang siap membantu dalam perjalanannya. Apa daerah ini selalu sepi begini, Nyai? Tidak, biasanya banyak nelayan lalu lalang di sini. Juga pedagang dari Gresik. Oh. Sesampainya di perguruan Sugaluh, Dewi Sintawati pun sangat terkejut melihat keadaan padepokannya yang hanya tinggal puing-puing bangunan. Seperti sudah sangat lama terbengkalai kosong dan tak berpenghuni. Nyai Sintawati pun mencoba memasuki rumahnya,
mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Galuh. Ketika telah mengetahui sudah tidak ada apa-apa lagi di sana, Dewi Sintawati pun hanya bisa menangis menyaksikan keadaan perguruannya tersebut. Hingga akhirnya Aji Santa pun menemukan pesan tertulis dari Empu Mahasura. Galuh Parwati, anakku, sebagai manusia, Bopo tidak luput dari kehilafan. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang sedayu menghancurkan padepokan Sugalu. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah... Melihat pesan itu, niat untuk balas dendam kepada Nila Saroya pun semakin besar. Dan detik itu juga, Dewi Sintawati pun beranjak pergi bersama Aji Santa untuk mencari keberadaan Nila Saroya. Di mana? Ayo, Nuk, cepat. Jangan takut. Aku cuma mau tanya, di mana padepokan Halimun Petak? Oh, di balik bukit itu, Nyi Sanak. Tapi sebaiknya Nyi Sanak menginap di desa yang paling atas. Karena kalau malam, jalan menuju Halimun Petak sangat berbahaya. Banyak jurang yang tidak tampak. Wah, kalau kabutnya turun, gawat. Terima kasih. Kembali. Sementara itu, di perguruan Halimun Petak Darpasura pun terus kebingungan atas hilangnya Nila Saroya yang tak kunjung kembali. Setelah dihajar Prabu Angling Dharma dan telah dibawa lari dedengkot aliran sesat alias Durgandini, Syudawirat pun juga terus menanyakan biungnya tersebut yang tidak tahu entah kemana perginya. Mana biung saya? Ampun Gusti, Kami sudah menyusuri sampai pantai utara, tapi tidak ketemu, Den. Lalu bagaimana? benar Paman, kami tidak menemukannya. Sudah Wirat. Kalau begitu, pasti bukan Nyai Nila Saroya. Lokahita. Iya, Paman. Kumpulkan semua murid perguruan nanti malam. Kita harus membicarakan langkah-langkah kita selanjutnya. Bagaimanapun, perguruan ini harus tetap berjalan. Baik, Paman. Dan kita kembali lagi ke Dewi Sintawati, ditemani Aji Santa yang akan segera menuju padepokan Halimun Petak, perguruan di mana Nila Saroya dibesarkan tersebut. Saya akan kembali membangun padepokan Sugalu. Semoga saja, Nini. Saya akan mendoakan. Terima kasih, Kakak. Ya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai juga di padepokan Halimun Petak. Di sana ia pun bertemu dengan Darpasura. Seketika itu, melihat Dewi Sintawati di hadapannya yang masih hidup dengan selamat, Darpasura pun sangat terkejut dan sedikit takut. Kamu lupa padaku, Darpasura. Kamu mengira aku telah mati di Pulau Momongan? Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Dan hingga akhirnya pertempuran pun tak terelakkan lagi ketika Darpasura mencoba menyerang Nyai Sintawati. Dia bukan tandinganku. Sebaiknya kita lari dari sini, Wirat. Aku tak mau pergi. Aku di sini saja. Kenapa? Aku mau cari biung. Kita lari sambil cari biung. Ayo cepat, Wirat.
Aku tunggu di sini. Selamatkan Sudowirat. Iya, Kakang, hati-hati ya. Cepat, Wirat. Kedudukanmu di sini tidak lebih tinggi dari di Sugalu Darpasura. Ampun Yunda Dewi. Kamu tega berkhianat. Kamu fitnah aku. Kamu perosokkan Kakang Empu ke dalam jurang yang menyengsarakan. Kamu hancurkan padepokan kakakmu sendiri. Sungguh, saya menyesal telah melakukan semua itu. Begitu sederhana kata-katamu. Menyesal. Setelah semuanya hancur berantakan. Padepokan itu hancur. Kitab pusakanya kalian curi. Kakangku Mahasyura entah berada di mana. Demikian pula dengan putri tunggalku. Kamu pikir hanya cukup dengan menyesal? Tapi semuanya sudah terlanjur. Saya malu untuk kembali ke Sugalu, Yunda Dewi. Darpasura tersungkur setelah menerima pukulan keras. Dewi Sintawati seakan meluapkan kekesalannya ingin terus menyerang dan menghajar habis-habisan Darpasura. Namun Aji Santa menghentikan pertempuran tersebut karena menganggap musuh sudah tidak berdaya. Benda pusaka perguruan yang telah kalian curi. Saya tunjukkan tempatnya. Pada akhirnya Darpasura yang tidak berdaya tersebut lantas menunjukkan di mana Nila Saroya menyimpan kitab dan pusaka milik perguruan Sugalu. Turun Darpasura. Mereka kemudian masuk ke ruangan bawah tanah khusus. Aji Santa yang nampak waspada mengingatkan Dewi Sintawati agar hati-hati mengingat kemungkinan banyak jebakan yang telah dipasang. Benda pusaka itu disimpan di depan altar perguruan Halimun Petak, Yunda Dewi. Ambil dan berikan semua milik padepokan suamiku kepadaku. Yunda Dewi tidak takut kalau kitab pusaka itu kembali saya bawa lari. Kalau saya yang mengambil. Ayo ambil. Ambil. Baik. Pada akhirnya Darpasura pun terbunuh dengan sangat tragis oleh jebakannya sendiri. Dan Nyai Dewi Sintawati berhasil mengambil semua kitab pusaka perguruan Sugaluh yang telah dicuri Nila Saroya. Kita tinggalkan tempat ini. Hati-hatinya. Rencana selanjutnya bagaimana? Kami akan mengadakan rembukan dulu dengan sesepuh yang lain. Di sisi lain, setelah Angling Dharma mengalahkan Nila Saroya, kini ia menemui para petinggi Halimun Petak, mengabarkannya atas kekalahan dan hilangnya Nila Saroya, serta menyuruh para sesepuh itu untuk kembali menempati perguruannya Halimun Petak, yang sebelumnya dikuasai oleh Nila Saroya. Kakang tidak khawatir kalau sewaktu-waktu Nila Saroya kembali untuk mengambil haknya. Kita pertahankan sampai mati sekalipun. Kalau kita semua mati, maka sesungguhnya perguruan Halimun Petak akan sirna dari jagat persilatan di bumi Jawa. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Baik, Kakang. Apa? Dan episode kemudian ditutup dengan pemberontakan yang terjadi di kerajaan Kalinggapura. Setelah dalang dari pemberontakan tersebut diketahui adalah Mahamenteri Giriwara dan Dewi Denishwara, kini Prabakara mengepung lokasi Giriwara yang sedang bersama para pendekar bayarannya. Kalian sudah terkepung. Lebih baik menyerah.
kami akan menangkap Giriwara. Kalian dengar itu? Ayo, tunggu apa lagi? Itu Prabakara. Bunuh dia. Upah kalian akan kunaikkan 10 kali lipat. Ayo! Cari jalan lain!